Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Barbara Gunawan dalam mata kuliah akuntansi biaya. Saudara sekalian, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini masih merupakan lanjutan dari video learning sebelumnya dengan kasus metode harga pokok proses, di mana ada persediaan produk dalam proses awal yang diselesaikan dengan metode rata-rata tertimbang. Saudara, di sini saya tampilkan contoh soal. Saya akan bacakan. PT Lemah Dadi adalah perusahaan manufaktur yang mengolah produknya di Departemen M dan Departemen N. Pada Oktober 2020 diperoleh data. Jadi di sini ada Departemen M dan Departemen N. Jadi ini adalah bagian Departemen M ya. Nah, di Departemen M ada produk dalam proses awal sebanyak 5.000 dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 25%, biaya tenaga kerja langsung 60% dan BOP 40%. Sedangkan produk masuk proses ada 70.000, produk jadi ditanyakan, produk dalam proses akhir ada 10.000 dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 50% dan biaya konversi 50%. Ingat, kalau di sini tertulis biaya konversi artinya tingkat penyelesaiannya adalah untuk biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sama-sama 50%. Kemudian di sini ada biaya yang melekat pada produk dalam proses awal. Ya, saudara lihat masing-masing biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Lalu ini adalah biaya produksi yang terjadi selama bulan Oktober 2020 di Departemen M. Ya. Nah, kemudian di Departemen N, di sini ada produk dalam proses awal sebanyak 3.000, produk masuk proses ditanyakan, produk jadi ditanyakan, dan produk dalam proses akhir adalah 5.000 kg. Kemudian di sini ada biaya yang melekat pada produk dalam proses awal, lalu ada biaya produksi di bulan Oktober, terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, saudara sekalian, sebelum membuat tabel untuk menyusun laporan harga pokok produksi, di sini sebaiknya saudara tuliskan dulu berapakah angka yang terdapat di dalam tanda tanya. Nah, ingat rumus bahwasanya produk dalam proses awal ditambah produk masuk proses harus sama dengan jumlah produk jadi ditambah produk dalam proses akhir. Sehingga kalau di sini ada 5.000 ditambah 70.000, kemudian di sini juga harusnya sama dengan 75.000, ya kan? 5.000 ditambah 70.000 kan 75.000. Jadi berapa yang ada di tanda tanya ini supaya nanti hasilnya sama juga menjadi 75.000 ya. Karena di sini ada 10.000, tentunya produk jadinya adalah 65.000, ya kan? Nah, jadi di sini ada 65.000 yang saudara cantumkan nanti ya ketika saudara membuat laporan harga pokok produksi. Nah, kemudian di Departemen N, saudara sekalian, juga menggunakan rumus yang sama ya. Jadi produk dalam proses awal ditambah produk masuk sama dengan produk jadi ditambah produk dalam proses akhir. Nah, produk masuk proses di Departemen N itu berasal dari produk jadi di Departemen M, ya kan? Jadi kalau di sini ada produk jadi di Departemen M, ini nanti akan menjadi produk masuk bagi Departemen N, Departemen kedua, ya. Dengan demikian, maka produk masuk di sini nanti adalah 65.000. Nah, kalau sudah tahu ini 65.000, maka jumlahkan 65.000 ditambah 3.000 adalah 68.000. Kalau sudah tahu jumlahnya 68.000, maka saudara bisa mencari yang tanda tanya ini. Ya, bagaimana supaya jumlahnya nanti sama-sama 68.000 berapakah produk jadinya. Ya, kita akan teruskan.
Nah, saudara sekalian, tentu yang pertama kita akan buat adalah arus produksi, unit fisik, dan unit ekuivalen tabelnya. Di sini saya tampilkan cuplikan di Departemen M, data di Departemen M. Ada produk dalam proses awal, produk masuk, dan produk dalam proses akhir. Tadi sudah saya sampaikan, sebaiknya sebelum Anda menuliskan tabel, hitung dulu berapakah angka yang ada di dalam tanda tanya. Nah, di sini kita cantumkan produk dalam proses awalnya ada 5.000, kemudian produk masuk prosesnya ada 70.000, kalau dijumlahkan 75.000. Lalu produk jadi yang ditransfer ke Departemen N ada 65.000, kemudian produk dalam proses akhir ada 10.000, kalau dijumlahkan 75.000. Selanjutnya kita menghitung unit ekuivalen. Saudara sekalian, dalam metode rata-rata tertimbang ini, menghitung unit ekuivalennya masih sama dengan metode sebelumnya yang tanpa ada produk dalam proses awal. Ya, jadi kita tetap cantumkan di sini jumlah produk jadi 65.000 untuk masing-masing elemen biaya produksi. Ya, elemen biaya produksi yang kita buat di sini kolomnya 3 sesuai dengan nama biaya yang ada di soal tadi. Ya, elemen biayanya kan ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Lalu saudara, untuk menghitung produk dalam proses akhirnya, di sini kebetulan baik biaya bahan baku maupun biaya konversi itu sama-sama 50%. Saya ulangi lagi, biaya konversi itu kalau dia 50% artinya tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja langsung 50%, tingkat penyelesaian biaya overhead pabrik juga 50%. Nah, maka di sini kita ngitungnya mudah ya, karena unit fisiknya 10.000, maka biaya bahan bakunya 5.000, 5.000, dan 5.000. Ya. Nah, sehingga unit ekuivalennya adalah sama untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Karena di sini kan tingkat penyelesaiannya semuanya sama-sama 50%. Tidak harus sama ya. Ini kebetulan saja dibuatnya sama untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya saudara kita akan menghitung total biaya, lalu menghitung biaya per unit, selanjutnya membebankan biaya. Saya cantumkan di sini cuplikan biaya yang melekat pada produk dalam proses awal dan biaya produksi selama bulan Oktober tahun 2020. Tak lupa saya cantumkan juga cuplikan dari unit ekuivalen berdasarkan hasil perhitungan tadi. Ya, di sini saya cantumkan kembali unit ekuivalen untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, saudara, kita awali dengan membuat tabel dulu. Ada keterangan total biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang akan kita lakukan sekarang adalah menuliskan biaya yang melekat pada produk dalam proses awal yang ini. Ya, bisa diperhatikan. Biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ada 1.750.000. Biaya tenaga kerja langsung yang melekat pada produk dalam proses awal ada 600.000. Biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ada 2.250.000. Ambil dari sini ya, saudara sekalian. Kemudian kita lihat biaya produksi bulan Oktober tahun 2020. Kita cantumkan juga di sini biaya bahan bakunya ada 10.500.000. Biaya tenaga kerja langsungnya 3.250.000 dan biaya overhead pabriknya 6.500.000. Ambil dari sini ya datanya. Saudara, sudah disampaikan bahwa untuk menghitung unit ekuivalen masing-masing elemen biaya caranya adalah menjumlahkan biaya yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya yang ditambahkan pada periode yang bersangkutan dibagi unit ekuivalen. Oleh karena itu di sini kita jumlahkan dulu. Nah,
jumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian total ini, kemudian kita total, ya. Jadi yang di samping ini kita dapatkan setelah menuliskan elemen biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Baru kita isikan yang sebelah kiri sini dengan cara menjumlahkan ke samping. Nah, setelah itu saudara, total biaya diperhitungkan di sini sama persis dengan yang di atas. Ya, kita salin di sini. Kita tulis dalam rangka untuk menghitung biaya per unit. Ya. Di rumus sudah dinyatakan untuk menghitung biaya bahan baku per unit caranya adalah biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya bahan baku pada periode sekarang dibagi unit ekuivalen, dan ini sudah dijumlahkan ya pembilangnya 12.250.000. 70.000 ini kita dapat dari sini. Sini ya. Nah, 70.000 kebetulan sama semua, kita cantumkan unit ekuivalennya 70.000. Lalu tinggal biaya per unitnya dibagi saja. Biaya bahan baku 12.250.000 dibagi 70.000 dapat 175. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya 3.850.000 dibagi 70.000 sama dengan Rp55. Kemudian untuk BOP-nya 8.750.000 dibagi 70.000 sama dengan Rp125. Tidak sulit ya menghitungnya. Nah, setelah itu saudara, kita akan melakukan pembebanan biaya. Kembali kita lihat data unit ekuivalen di sini. Nah, kembali dilihat di sini ada 65.000. Ya kan? Untuk menghitung produk jadi yang ditransfer ke Departemen N untuk elemen biaya bahan baku. Ya. Caranya adalah saudara kalikan jumlah produk jadi yang ada di sini 65.000 dikalikan dengan 175, maaf. Ya. 65.000 dikali 175 diperoleh Rp11.375.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung tentunya adalah 65.000 dikalikan dengan Rp55. Ya, didapatkan Rp3.575.000. Lalu untuk elemen BOP-nya adalah 65.000 dikalikan dengan Rp125. Didapatkan Rp8.125.000. Ya kan? Ini kan tulisannya produk jadi. Kita akan lanjutkan sekarang untuk produk dalam proses akhir. Nah, di sini produk dalam proses akhir. Caranya adalah 5.000 untuk elemen bahan baku, biaya bahan baku, 5.000 dikali Rp175 dapat Rp875.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya adalah 5.000 dikali Rp55 dapat Rp275.000. Kemudian 5.000 dikali Rp125 didapat Rp625.000. Kalau sudah dihitung, lalu jangan lupa jumlahkan ke bawah. Ya. Nah, kita jumlahkan ke bawah. Tak lupa jumlahkan ke samping. Nah, jumlahkan ke samping. Kalau perhitungan Anda benar dan saat kita menghitung biaya per unitnya tidak ada pembulatan angka, maka angka yang ada di sini harus sama persis dengan total biaya di sini. Ya, jadi total biayanya harus sama persis. Saudara, Rp175 ini adalah biaya bahan baku per unit. Biaya tenaga kerja langsung per unitnya adalah Rp55. Kemudian BOP per unitnya adalah Rp125 dan biaya per unit di Departemen M adalah Rp355.
Saudara fokuskan kepada bagian yang saya beri saya blok dengan warna ungu ini, yaitu produk jadi yang ditransfer ke departemen N, ya, untuk harga pokoknya tentunya. Harga pokok. Di sini ada Rp23.075.000. Ini harga pokoknya. Sedangkan unitnya tadi setelah kita hitung adalah 65.000 unit, sedangkan harga pokoknya adalah Rp23.075.000. Kita akan lanjutkan ya untuk menghitung harga pokok produksi di departemen kedua, yaitu departemen N. Nah, saudara sekalian, ini adalah laporan harga pokok produksi departemen N yang merupakan departemen kedua. Kita tuliskan kembali produk dalam proses awal dari soal 3.000 di sini. Ya kan? Kemudian produk masuk proses 65.000, ini berasal dari produk jadi di departemen M yang merupakan departemen pertama, lalu dijumlahkan ada 68.000. Kemudian diketahui produk dalam proses akhirnya 5.000. Kita kan akan mengkondisikan supaya jumlah 68.000 di sini juga 68.000. Dengan demikian diketahui produk jadinya adalah 63.000 unit. Ya. Atau 63.000 kilogram. Maaf. Nah, selanjutnya kita hitung lagi unit ekuivalennya. Kita cantumkan 63.000, 63.000, 63.000. Kemudian kita lihat unit untuk menghitung biaya unit ekuivalen untuk produk dalam proses akhir, tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja langsungnya 50%. Sedangkan tingkat penyelesaian BOP-nya 40%. Maka di sini untuk menghitung unit ekuivalen produk dalam proses akhir, biaya tenaga kerja langsung 2.500 ini berasal dari 5.000 dikali 50%. Kemudian 2.000 ini berasal dari 5.000 dikali 40%. Nah, untuk elemen harga pokok dari departemen M ini ada 5.000. Ya, caranya adalah ya karena tidak ada tingkat penyelesaian maka 5.000 dikali 100%. Jadi kalau di departemen M itu angkanya sama ya 5.000 di sini. Yaitu 5.000 ini berasal dari 5.000 dikali 100%. Nah, kalau sudah dijumlahkan ke bawah, kita akan dapatkan di sini unit ekuivalen. Nah, ya, unit ekuivalen harga pokok dari departemen M adalah 68.000. Unit ekuivalen biaya tenaga kerja langsung 65.500. Lalu unit ekuivalen biaya overhead pabrik adalah 65.000. Ya. Nah, kita akan lanjutkan perhitungannya. Saudara sekalian, sama dengan di departemen M tadi, saya cantumkan kembali ya cuplikan soal. Di sini ada biaya yang melekat pada produk dalam proses awal. Kemudian biaya produksi pada bulan Oktober 2020. Tinggal dicantumkan saja di sini 1.065.000 berasal dari sini kan ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya 327.500. Lalu BOP-nya 90.000. Diambil dari sini, dari soal. Kemudian di sini kan di soal juga ada biaya produksi selama bulan Oktober. Cantumkan di sini saudara untuk biaya tenaga kerja langsung. Kemudian cantumkan di sini untuk biaya overhead pabrik. Ini semua dari soal kan. Nah, sekarang tinggal yang ada di kolom di sel ini. 23.075.000 itu berasal dari produk jadi yang ditransfer di departemen N tadi.
yang juga tadi saya blok warna ungu. Ya. Nah, jadi 23.075.000 ini berasal dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen N yang tadi terdapat di dalam laporan harga pokok produksi Departemen M. Nah, kalau sudah, jumlahkan ke bawah. Ya, nah, jadi saudara ikutin prosedurnya ya, jumlahnya, lalu jumlahkan ke bawah. Setelah jumlahkan ke bawah, baru jumlahkan ke samping. Nah, didapatkan total biaya produksinya adalah Rp31.070.000. Sama dengan tadi prosedurnya, saudara cantumkan kembali total biaya yang diperhitungkan. Ya, di sini angkanya sama persis dengan yang di atas tadi. Kemudian untuk unit ekuivalennya, ini berdasarkan perhitungan di slide sebelumnya. Ini elemen harga pokok dari Departemen M, 68.000, cantumkan di sini. Kemudian ini unit ekuivalen biaya tenaga kerja langsung 65.500, cantumkan di sini. Kemudian di sini ada unit ekuivalen biaya overhead pabrik 65.000, cantumkan di sini. Jadi saudara, tabel ini adalah potongan dari tabel di slide sebelumnya ketika kita menghitung unit ekuivalen. Kemudian tabel ini berasal dari Departemen M, ya, departemen pertama saat melakukan pembebanan biaya. Dan ini merupakan cuplikan soal. Nah, kalau sudah untuk menghitung biaya per unit ekuivalennya, tinggal kita bagi saja. Elemen harga pokok dari Departemen M, yaitu Rp24.140.000 dibagi Rp68.000, diperoleh Rp355. Lalu Rp5.240.000 dibagi 65.500 kg dapat biaya tenaga kerja langsung per kilogram Rp80. Lalu untuk menghitung BOP per kilogramnya adalah Rp1.690.000 dibagi 65.000 kg. Sudah didapatkan, lalu jumlahkan ke kiri. Maka biaya per unit untuk elemen harga pokok dari Departemen M adalah Rp355. Biaya tenaga kerja langsung per unit di Departemen N adalah Rp80. BOP per unit di Departemen N adalah Rp26. Dan biaya per unit di Departemen N yang merupakan biaya per unit produk jadi adalah Rp461. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembebanan biaya untuk menghitung produk jadi ya, dan produk dalam proses akhir. Maaf, ini untuk produk jadi ini yang ditransfer ke gudang ya maksudnya. Nah, ini bukan ke Departemen N, tapi yang ditransfer ke gudang. Nah, caranya sama, saudara, dengan di Departemen pertama tadi. Jadi, kita lihat di sini ada 63.000 untuk bahan baku, untuk harga pokok dari Departemen M ya. 63.000 dikali 355. Nah, diperoleh 22.365.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya adalah 63.000 dikali 80. Ya, didapat 5.040.000. Kemudian untuk BOP-nya adalah 63.000 dikali 26. Didapat 1.638.000. Selanjutnya saudara, untuk produk dalam prosesnya kita ambil 5.000. Nah, dikali 355 didapat Rp1.775.000. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsungnya 2.500 dikali 80 ya, didapat 200.000. Kemudian untuk biaya overhead pabriknya adalah 2.000 dikali 26 didapat 52.000.
ya. Nah, setelah itu tentu kita jumlahkan ke bawah. Kita jumlahkan ke bawah, tidak lupa jumlahkan ke samping. Ingat saudara, total biaya ini harus sama persis dengan total biaya yang ada di sini, kecuali saat menghitung biaya per unit ada komanya. Ya, kalau ada koma dengan pembulatan biasanya angkanya tidak sama persis, tapi dengan selisih yang tidak signifikan ya seharusnya. Jadi ketika ada koma itu biasanya kalau pembulatannya ada pembulatan ya, maka akan ada sedikit selisih. Ya. Saudara, kemudian di sini saya sajikan PR, silakan saudara kerjakan dengan cara yang sama gitu ya. Tetap semangat karena dengan PR dan tugas inilah saudara akan menjadi mahir. Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa berdoa, jangan lupa beribadah, ya. Niatkan belajar itu juga sebagai ibadah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.